Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wal hidayah wa kafa biha ni'matin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Rabbana zidna ilman wa zukna fahman waj'alna minas sholihin. Amin ya mujibud da'wat. Hadratul mukarramin, sahibul fudala wal mukarram, alimul wa ulama, siyadatil kiram, jami'ul asatid, wa ya ikhwani allazi yaqduru fi masjid Jami' Al-Manan, hafizakumullah wa ri'akum wa zadanallahu ilman wa hirsa. Ayuhal ikhwan kiram, subuh sekarang kajian kita saya beri judul sifat sombong berkoalisi dengan hasad dan bohong. Jadi kita kupas dulu bagaimana sejarah munculnya sifat sombong. Nah, sebelumnya jamaah sekalian, bangsa iblis itu berasal dari bangsa jin. Kemudian bangsa jin itu ketika itu dikenal sebagai bangsa yang sangat taat pada Allah dan sangat kuat ibadahnya. Bahkan bangsa jin itu ibadahnya itu 7.000 tahun. Saking taat dan takwanya bangsa jin pada Allah itu, derajatnya dinaikkan oleh Allah, ya, sehingga menjadi makhluk yang dimuliakan di setiap tingkatan langit. Saking hebatnya itu, ya, saking taatnya dan takwanya, ibadahnya pada Allah. Langit pertama bangsa jin itu diberi gelar al-abid atau ahli ibadah, ya. Kemudian langit kedua diberi gelar az-zahid atau makhluk yang rendah diri. Langit ketiga diberi gelar al-arif atau yang bijaksana, ya, yang terpelajar lah. Kemudian langit keempat diberi gelar al-wali. Ini akar. Al-wali itu dekat atau yang pembela gitu. Jadi dikenal juga sebagai bangsa jin itu sebagai pembela Allah gitu. Ya, kemudian langit kelima diberi gelar at-taqi atau yang paling bertakwa, ya. Dan langit keenam diberi gelar al-kazim, penyabar. Jadi itu semua gelar. Ya. Bangsa jin itu hebat gelarnya lah. Bahkan di langit ketujuh itu tidak hanya gelar, tapi juga diberi jabatan oleh Allah. Jabatannya sebagai Azazil, panglima besar malaikat. Wah, hebat kali ini, ya. Dan kedudukannya di langit ketujuh lagi, dekat sama Allah, ya. Jadi saking taatnya kepada Allah, maka bangsa jin itu oleh Allah diangkat lagi, ya. Sampai derajatnya itu ke derajat al-muqarrabun, makhluk yang paling dekat dengan Allah itu. Tertinggi ini derajat makhluk tertinggi yaitu al-muqarrabun gitu. Malaikat kalah tuh, bangsa jin yang dapat derajat seperti itu, ya. Nah sekarang gini jemaah, ini sebagai catatan ya, telaahan kita. Kurang hebat bagaimana bangsa jin itu, ya. Yang ketika itu gelar dan pangkatnya sangat tinggi di sisi Allah. Nggak ada makhluk lain yang bisa ngalahkan dia, gitu, ya. Hanya sayangnya ketika diberi ujian berupa gelar dan jabatan yang tinggi sekaligus. Ini digarisbawahi sekaligus, ya. Jabatannya tinggi, gelarnya tinggi sekaligus bersamaan, ya. Bangsa jin nggak kuat, gitu, ya. Nggak kuat untuk menjaga ketaatannya kepada Allah dan untuk menjaga amanatnya Allah, karena jabatannya dan
gelarnya yang begitu tinggi dan sekaligus gitu, ya. Akhirnya bangsa jin ini berubah menjadi makhluk yang paling dibenci oleh Allah dan oleh makhluk. Ya. Berubah sifatnya menjadi iblis. Ya. Nah, kalau malaikat jemaah sekalian, itu tidak ada yang diberi gelar dan kedudukan yang tinggi secara sekaligus oleh Allah gitu. Hanya nama yang menggambarkan tupoksi, ya, tugas pokok dan fungsinya saja gitu. Seperti malaikat Ridwan, malaikat Malik, ya, itu tupoksinya sebagai penjaga pintu neraka dan penjaga surga, ya. Malaikat Israel, ya, Israfil misalnya. Jadi malaikat-malaikat itu namanya tugas dan fungsi gitu. Seperti misalnya kalau di kita ini jaksa, polisi gitu, ya. Makanya jangan aneh kalau malaikat bisa mencabut nyawa sekaligus dalam 1 hari gitu atau 1 menit, ya, karena memang namanya itu pokok tugasnya, ya, tugas pokoknya dan fungsi gitu. Tidak ada gelar bagi malaikat, tidak ada gelar, ya. Yang dapat gelar itu hanya malaikat Jibril. Hanya malaikat Jibril sebagai imamu ahli sama gitu, ya. Imamnya penduduk langit. Hanya malaikat Jibril, yang lain tidak gitu. Kalau bangsa jin semuanya tuh, ya. Nah, jadi yang harus menjadi pelajaran bagi kita adalah kita ini manusia itu jangan sampai ambisius, ya, untuk mendapatkan gelar dan jabatan yang setinggi-tingginya secara sekaligus. Karena itu akan celaka. Contohnya Fir'aun. Dia jabatannya tinggi, raja. Gelarnya juga sangat tinggi, Tuhan. Ya. Itu manusia tuh. Gitu. Akhirnya dia celaka gitu, ya. Jadi manusia kalau yang sudah punya itikat niat untuk seperti itu, seperti bangsa jin, pasti akan celaka gitu, ya. Nah, sekarang bagaimana asal usul sifat ketidaktaatannya bangsa jin kepada Allah? Ini diawali dari sifat sombong. Diceritakan dalam Al-Quran Al-Baqarah 34, Allah berfirman, wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam, ya. Dan ingatlah ketika kami, ya, memerintahkan ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, gitu, ya. Gitu. Usjudu lil Adam. Gitu. Kemudian fasajadu, gitu. Maka sujud mereka. Gitu. Jadi bangsa malaikat ini sujud kepada Adam, ila iblis, kecuali iblis. Ya. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, aba wastakbir, gitu. Karena dia tidak mau, dan wastakbir, dia menyombongkan diri. Karena dia merasa gelarnya dan jabatannya udah begitu tinggi gitu, ya. Buat apa saya sujud sama Adam gitu. Wa kana mina kafirin, lalu dia itu termasuk ketika itu juga oleh Allah langsung ditetapkan sebagai makhluk yang kafir kepada Allah gitu, ya. Kafir ini artinya tertutup. Cover buku misalnya. Itu kan tertutup gitu. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 12 dijelaskan oleh Allah, qala ma mana'aka 'ala tasjuda iz amartuka. Nah, ini yang penting kalimatnya. Jadi yang digarisbawahi oleh kita itu dalam mempelajari keterangan ini, ya, yang Allah perintahkan itu masalahnya bukan sujudnya, bukan makhluk sujud kepada makhluk gitu. Artinya bukan karena malaikat dan jin disuruh sujud kepada makhluk namanya Adam, bukan, ya. Tapi di sini adalah qala ma mana'aka 'ala tasjuda iz amartuka. Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam, iz amartuka. Nah, ini kalimatnya, ya. Ketika aku perintahkan kamu. Nah, jadi di sini iblis persoalannya bukan tidak mau sujud kepada makhluk, tapi inti makna kalimatnya iz amartuka. Iblis tidak mau taat pada perintah Allah. Gitu. Ini persoalannya, ya. Kalau iblis jin nggak mau taat pada manusia, pada makhluk, ya memang nggak boleh.
makhluk nggak boleh taat apa tunduk kepada sujud kepada makhluk. Ya. Nah kemudian kenapa alasannya jin itu membangkang perintah Allah gitu ya? Jin ini menjawab gini, qala ana khairum minhu. Ini kalimat juga yang harus digarisbawahi. Saya lebih baik dari dia. Ya, ini ada. Nah, ini letak sombongnya bangsa jin ini. Ya, saya lebih baik dari dia. Khalaqani min nar, saya diciptakan dari neraka. Wa khalaqtahu min tin, dan dia Adam ini diciptakan dari tanah. Ya, Adam alaihissalam. Nah, ini letaknya di sini. Ana khairun minha. Gitu. Maka sebagai makhluk kita jangan pernah sampai mengatakan saya lebih baik dari minhuma, misalnya dari kalian, dari mereka, nggak boleh. Ya, nggak boleh merasa pernah lebih baik dari siapapun gitu. Ini yang pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Kemudian ini jemaah, manusia itu jangan pernah kita mendengar kisah ini jangan sampai kita mengatakan ya itulah jin. Dikasih jabatan tinggi, dikasih gelar tinggi, nggak kuat. Kalau kita manusia nggak gitu, nggak juga. Ya. Jin aja yang ibadahnya sedemikian hebat nggak kuat, apalagi kita. Harusnya terbalik, kita berprinsip seperti itu. Ibadah kita seberapa jauh sih kepada Allah, seberapa banyak gitu. Ya. Nah, ini jangan sampai nanti akhirnya kita jadi merasa lebih baik juga daripada jin. Jangan sampai seperti itu juga gitu. Ya. Kemudian gini, jemaah sekalian. Kalau kita telaah dari kisah ini, orang yang diliputi dengan rasa sombong, dia itu pasti akan berani terang-terangan menentang kebenaran di hadapan siapapun. Buktinya di sini, jin ini berani terang-terangan menentang Allah. Ya, sudah tidak lagi yang begitu tadinya dia taati, udah lupa karena kesombongannya, dia lupa kalau berhadapan dengan Allah. Nah ini juga sama. Manusia kalau udah sombong lupa. Ya. Banyak sering terjadi itu. Kemudian bahayanya orang yang sombong, ya. Harithah bin Wahab al-Khuzai, beliau meriwayatkan hadis, ya. Yaqulu, saya mendengar, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka gitu, ya. Qalu bala gitu. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, bala. Jadi bala ini artinya iya benar gitu, ya. Gitu, atau iya gitu. Jadi kalau ke sesama teman, na'am. Kalau ke orang yang kita hormati, bala, ya. Kalau ke Allah, labaik. Kalau ke Allah. Makanya kalau kita umroh haji itu labaik, Allahumma labaik gitu. Ya. Menyambut panggilan gitu. Kalau kulu utulin jawadin mustakbirin gitu. Mereka semua adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang kasar, tamak, rakus, juga takabur. Jadi ahli nar ini, ya, kebanyakan ahli nar ini adalah orang-orang yang keras, lagi kasar, orang yang tamak, orang yang rakus, dan orang yang takabur. Takabur itu sombong, ya. Mustakbir. Mustakbiri itu sombong, ya. Nah ini watak atau sifat ahli neraka. Jadi kita harus hati-hati dengan. Kemudian beliau juga berkata lagi, ya, lawannya dari ahli nar, yaitu ahli jannah. Ahli surga itu banyak, ya, banyak ahli surga itu. Tapi yang harus kita hati-hati jemaah sekalian, kepada ahli surga yang satu ini nih, kita harus hati-hati. Kenapa saya angkat di sini? Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahli jannah. Maukah kalian aku kabarkan tentang penduduk surga, ya, bersabda Rasulullah. Kullu dha'ifin
mutadhaifin. Jadi ahli surga yang dikhususkan oleh Rasulullah ini adalah orang-orang yang dhaif dan mutadhaifin gitu. Ya, orang yang lemah yang diremehkan. Orang yang lemah diremehkan. Ada ya yang begitu ya? Orang yang udah lemah, tapi diremehkan juga sama orang lain, ya. Lau aqsam Allahi. Lau aqsam alallahi gitu. Jadi kalau dia aqsam qasam itu bersumpah. Kalau dia bersumpah ini ya atas nama Allah, la abarahu. Ya. Pasti akan terbukti. Pasti akan terbukti sumpahnya dia. Artinya Allah ijabah ketika itu juga. Jadi jangan sampai kita hati-hati dengan orang yang dhaif, orang yang lemah. Jangan sampai kita remehkan. Karena kalau dia sudah bersumpah, itu la abarahu. Allah ijabah hari itu juga, ketika itu juga. Jadi sumpahnya akan langsung terbukti. Ya. Ini ahli surga yang Rasulullah itu wanti-wanti. Hati-hati kita dengan orang-orang yang dhaif tersebut. Ya. Contoh gini, yang sederhana ya, tapi ini insya Allah tidak akan menimbulkan sumpah. Ya. Tapi kebanyakan kebiasaan dari kita ini ada yang kalau menurut saya ini salah gitu. Ya. Seperti misalnya gini, kalau kita dapat undangan dari pejabat, orang hebat, orang kuat, kadonya tuh sok mahal-mahal, gede-gede. Ya. Coba aja kita kalau ke pejabat ngasih kado tuh pasti yang bagus. Hah? Ya, yang mahal, yang bagus, yang hebat gitu, supaya kelihatan. Tapi yang undang kita orang dhaif, amplopnya tipis, paling gak 100. Padahal dia yang lebih butuh. Pejabat mah duitnya udah banyak. Gitu, undangannya juga yang nge-handle orang lain. Gitu, tapi kita suka ada dorongan setan untuk kado yang lebih besar. Hati-hati, ini jebakan ini. Gitu, jebakan setan nih, jangan sampai kita nanti kalau yang si dhaif itu tahu dan sakit hati, bahaya. Gitu, ya. Bahaya jemaah. Kemudian waqala Rasulullah SAW aidan, beliau bersabda, "Man naqasat shadaqatu min malin." Gitu. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, wa mazadallahu adan bi afwin ila izzan. Dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain kecuali Allah tambah kemuliaannya. Wa ma tawadda'a ahadu lillahi ila rafa'allahu gitu. Ila rafa'allahu gitu, ya. Dan tidak ada orang yang tawadu kepada Allah karena Allah, ya. Ila kecuali rafa'allahu, kecuali Allah akan rafa' angkat. Ya. Allah akan angkat derajatnya gitu, ya. Jadi gini jemaah sekalian, orang-orang yang tawadu, kesimpulannya hadis ini, ya, orang-orang yang tawadu itu kebalikannya orang yang sombong. Pertama, dia cirinya akan mudah untuk sedekah. Gitu. Orang yang sombong susah sedekah. Orang yang tawadu itu akan mudah untuk sedekah. Kemudian orang yang tawadu itu akan mudah untuk memberi maaf dan menerima maaf. Ya, maka dengan sifat tawadu ini Allah tambah kemuliaan kita dan Allah angkat derajat kita. Ini untungnya dari tawadu itu, ya. Kemudian ayuhal ikhwanul kiram, bangsa jin itu, ya, dari segala ketaatannya yang kita baliknya, dari segala ketaatannya kemudian menjadi kesombongannya itu, maka dia berubah menjadi iblis. Nah ini kalau dalam kajian bahasa Arab ini ya, gini, kalau kotor ditutup dengan yang baik, itu labasa. Barang atau sesuatu yang kotor kita tutup dengan yang baik, itu namanya labasa gitu, atau labisa. Maka pakaian kita kan menutup kekotoran diri kita nih, makanya kita sebut dengan libas, di bahasa Arab, libas pakaian, ya, gitu. Nah kalau yang baik ditutup dengan yang kotor, diawali dengan balasa. Gitu. Kalau tadi diawali dengan lam, libas. Kalau sekarang, kalau yang baik ditutup dengan yang kotor, itu diawali dengan balasa gitu. Ya. Makhluk itu disebut iblis karena kebaikannya tertutup oleh
kejahatannya, oleh keburukannya, ya. Jadi kebaikan dia yang sudah beribu-ribu tahun, yang sudah gelarnya tinggi dan jabatannya tinggi oleh Allah, dimuliakan oleh makhluk, hilang, ya, begitu saja karena tertutup oleh sifat sombongnya dan sifat hasadnya, gitu. Maka diberi nama balasa, sifatnya iblis, gitu. Makanya syaitan itu adalah sifat dari iblis, makhluknya iblis, gitu. Balasa, ya, sifatnya iblis, jadi syaitan. Nah, maka dalam kamus Al-Munawir, kata iblis itu, ya, mengandung watak, mengandung sifat. Ini pertama ya'isa, yaitu sifat iblis diantaranya ya'isa, putus asa, suka putus asa, suka mensia-siakan, itu membubazirkan, itu sifat iblis, ya, atau syaitan. Kemudian ablasa, yaitu sifat jahatnya dia. Kemudian albalasa, makhluk yang jahat menjadi makhluk, ya, dohirnya juga jahat, gitu. Jadi iblis itu tidak hanya niatnya sifatnya jahat, tapi juga dohirnya jahat, gitu, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang niatnya disambung dengan dohirnya, niat jahatnya dilanjutkan dengan dohir jahatnya, maka itu sudah menjadi iblis, gitu, ya. Al-Balis itu makhluk yang suka bingung. Makanya kita jangan suka bingung. Hidup ini jangan pernah bingung, karena kita punya pegangan Quran dan Sunnah, gitu, ya. Jangan pernah bingung. Kalau bingung nanti gampang dimasuki oleh setan, gitu, oleh iblis, ya. Nah, kemudian sifat iblis itu diberi nama setan. Setan itu syutun, ya. Syutun itu yang artinya jauh, karena setan itu sifat iblis itu dijauhkan oleh rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, ya. Bahkan orang yang bersifat setan dan berdohir iblis itu pasti dijauhkan oleh makhluk. Nggak ada makhluk yang mau dekat kecuali sesama dia, gitu. Kecuali sesama dia, gitu, ya. Bahkan sesama pun suka berantem pada sifatnya, gitu, ya. Orang yang mengandung sifat iblis itu ketemunya akhirnya ribut sendiri, gitu. Ya, kelompok-kelompok mereka itu akan ribut sendiri, gitu. Kemudian jemaah sekalian, waqalallahu ta'ala aidan qala fakhruz minha, gitu. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, dari sini, kata Allah. Minha, dari sini, ya. Jadi ketika bangsa jin itu sudah menjadi iblis, ya, kemudian diusir oleh Allah supaya keluar dari surga. Fa innaka rajim, karena sungguh kamu adalah makhluk yang rajim, yang terkutuk, ya. Gitu. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lindungilah kita dari makhluk yang terkutuk, gitu, ya. Wa inna 'alaika la'nati, dan sungguh kutukanku itu tetap. Nah, udah tetap nih. Orang yang makhluk yang sudah menjadi iblis, kutukan Allah itu tetap, sulit diampuni, gitu, ya. Ila yaumiddin, sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat, gitu. Jadi hati-hati dengan sifat-sifat jin, ya. Kalau sifat jin sudah mendohir dalam diri kita, Allah susah ampuni, ya, gitu. Qala ukhruj minha, kemudian Allah perintahkan tadi, ya, keluar dari surga, mazmuman makhduran, gitu, sebagai makhluk yang jahat dan terusir. Jadi iblis itu, ya, selamanya akan menjadi makhluk yang jahat, makanya nggak bisa tabah dan terusir dia, gitu, ya. Lamang tab'aka minhum, sungguh barang siapa yang mengikuti mereka, lam amla ana minkum jahannama minkum ajma'in, gitu. Sungguh itu akan menjadi teman-teman mereka, teman-teman bangsa iblis itu, untuk mendiami neraka bersama iblis, ya. Ini dalam Al-A'raf 13 sampai 18. Jadi inilah ancaman iblis, jemaah, hati-hati nih, ya. Gitu. Jadi iblis itu pasti menginginkan teman sebanyak-banyaknya dari Bani Adam, karena Bani Adam itu, Adam dicontohkan oleh Adam alaihissalam, kemudian bertobat kepada Allah, ya. Setelah diusir bertobat kepada Allah. Nah, yang mengganggunya Adam ini, iblis, tidak bertobat, gitu, sampai sekarang. Gitu, jemaah sekalian. Nah, kemudian akhirnya dari sifat
sombongnya iblis ini berkembang, ya, berkembang menjadi sifat hasad, gitu. Karena dia diusir sama Allah, ya, kemudian Adam diampuni, maka jadilah dia kebencian kepada Adam, maka sifat hasad muncul, ya. Jadi ini koalisinya nih, koalisi sombong itu pasti munculnya hasad, ya. Jadi karena sejarahnya seperti ini. Apa itu hasad? Al-iradatu fi izalatin ni'mal akhirin. Jadi keinginan untuk menghilangkan nikmat yang melekat pada orang lain. Ini sifat hasad. Jadi kalau kita lihat orang lain dapat kenikmatan, kita cuma iri aja sih masih mending, ya. Masih setan tuh iri aja. Tapi kalau udah datang hasad, berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang lain, nah itu sifat iblis, ya. Gitu. Makanya orang-orang yang sombong tuh nggak mau diseimbangi. Dia punya mobil, saya sombong nih, harus beli mobil terpaksa. Jalannya dari mana aja tuh, entah kredit, entah mencuri, entah apa, gitu. Ya, ini munculnya sifat hasad. Tapi kalau orang yang tawadu, ya sudah, bersyukur dia dengan apa yang diberikan oleh Allah, gitu, ya. Nah, sejarahnya sifat hasad, firman Allah Al-Hijr ayat 28, wa iz qala rabbuka lil malaika, dan ingat ketika Rabb kamu berfirman kepada para malaikat. Nah, di sini jin juga hadir, ya. Ketika dipanggil ini jin juga hadir. Ini khaliqum basyaron min salsalin min hama'in masnun. Sungguh aku akan menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, ya. Lumpur hitam yang diberi bentuk, gitu. Ya, jadi kita ini bahannya tanah liat dan lumpur hitam, gitu. Ya, kemudian diberi bentuk. Di mana diberi bentuk? Fi batni ummihi, di dalam perut ibu kita. Ya. Maka kita nggak jauh dari orang tua, gitu. Karena bahannya sama, ya. Gitu. Jemaah hadanallahu ayyakum. Kemudian manusia ini dalam firman Allah tadi, ya. Firman Allah tadi dikatakan sebagai bashar. Bashar ini maknanya adalah kulit, ya. Bashar ini maknanya kulit. Kenapa Allah katakan khaliqum bashar, akan menciptakan bashar? Karena berbeda dengan makhluk yang lain. Artinya kita manusia itu kulitnya lebih terlihat daripada bulu. Kalau binatang kan bulu dan rambutnya, gitu. Ini Allah membedakan kita dengan makhluk yang lain, gitu, ya. Kulit kita yang lebih terlihat, gitu. Seperti kemudian Allah firmankan dalam Al-Mu'min ayat 33, Allah menceritakan, ya, ini Rasulullah menceritakan, mahaza ila basyarum mithlukum, gitu, ya. Jadi Allah menceritakan tentang Rasulullah ini, mahaza ila basyarum mithlukum. Orang ini, artinya Muhammad ini, Rasulullah ini tidaklah hanya manusia seperti kalian, ya, mithlukum, seperti kalian. Yaqulu mimma ta'kuluna minhum, dia makan dari apa yang kalian makan, washrabu mimma tashrabuna, gitu, dan minum seperti yang kalian minum, gitu, ya. Gitu. Jadi Rasulullah juga bashar, sama seperti kita, gitu. Gitu. Jadi bukan anak Tuhan Rasulullah, ya. Tidak ada manusia, ditegaskan artinya di sini oleh Allah, tidak ada manusia yang bisa menjadi dzurriyyahnya Allah. Tidak ada, ya. Nah, kemudian dituliskan dalam Al-Mufradat fil Gharibil Quran, ya, bahwa bashar ini asal kata dari basyarah, yaitu tadi artinya kulit, gitu, ya. Kemudian jamaah fizakumullah, sampai pada ketika Allah mengumumkan akan menciptakan bashar ini belum terjadi apa-apa nih. Belum terjadi masalah di antara jin dan iblis, di antara jin dan malaikat, ya. Nggak ada masalah, gitu. Ya biasa aja, karena Allah pasti menciptakan makhluk, gitu, ya. Dianggap biasa aja, gitu. Nah, kemudian ketika Allah mengatakan wa iz qala rabbuka lil malaika, ingatlah ketika Allah, Rabb kamu itu berfirman kepada malaikat, ini kalimat berikutnya, ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sungguh aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ini nyambung dengan yang tadi. Bashar ini oleh Allah akan dijadikan khalifah,
Baru setelah ini baru muncullah gitu ya. Baru muncul tuh sifat tidak terimanya baik dari kalangan malaikat maupun jin gitu ya. Sehingga para malaikat ini mewakili jin, kan kalau dalam rapat tuh pasti ada yang mewakili untuk protes ya, nggak semua gitu. Nah jadi bangsa jin diwakili oleh malaikat ya. Qalu atas'alu fiha ma yufsidu fiha gitu. Mengapa engkau hendak menjadikan mereka yang suka berbuat kerusakan gitu. Jadi orang dulu sudah diciptakan oleh Allah orang yang suka berbuat kerusakan gitu, wayab sikut dima'i gitu, dan suka menumpahkan darah gitu. Ya. Nah ini kenapa Allah protesnya malaikatnya? Kenapa ya Allah engkau akan jadikan makhluk itu sebagai khalifah, padahal dia itu suka berbuat kerusakan dan dia itu suka menumpahkan darah. Maknanya apa? Ini maknanya menjawab teori Darwin. Artinya dulu Allah sudah menciptakan orang purba. Makanya cara dia cari makannya itu dengan berbuat kerusakan dan saling bunuh. Gitu. Buktinya apa? Pithecanthropus erectus. Kan ada orang purba. Ya. Gitu. Ya, ada orang purba gitu. Makanya malaikat protes nih. Kenapa dia gitu, ya? Karena malaikat tahu kerjaannya si orang purba itu seperti itu gitu. Ya. Kemudian malaikat itu berkata lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami selama ini selalu bertasbih dan memujimu ya, wa nuqaddisu laka gitu, dan suka mensucikan engkau gitu. Jadi malaikat protes nih gitu. Makhluk yang kayak gitu mau diangkat jadi khalifah gitu. Kenapa enggak kami yang selalu beribadah dan suka mensucikan engkau gitu. Kemudian Allah berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamuna. Sungguh ya, ini sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ya. Wa qala Allahu aidan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi ini sudah diperbaiki oleh Allah. Orang purba itu diperbaiki oleh Allah, dibentuk dengan tambahan alat yang lebih baik, yaitu akal. Jadi Allah katakan boleh bentuknya sama ya. Orang purba dengan kalian itu diperbaiki dengan Adam ya, bentuknya sama, kemudian diberi tambahan akal ya. Karena Nabi Adam itu tingginya sampai se-Ka'bah itu. Ada riwayat ya. Nabi Ibrahim itu maka ada apa namanya? Ada makam Ibrahim. Itu kakinya di situ memberikan batu ke Ismail di apa namanya? Hijr Ismail. Ya, tingginya itu membuktikan tingginya makhluk-makhluk dulu tuh, manusia dulu gitu, ya. Jadi nggak ada bedanya orang dulu, manusia purba dengan manusia-manusia yang dulu gitu, ya. Tingginya sama, bentuknya sama, cuma bedanya diberi akal. Makin kesini makin diperbaiki oleh Allah sehingga makin kecil gitu. Gitu ya, ini jemaah sekalian. Nah kemudian untuk membuktikan kepada malaikat dan jin Allah itu tidak salah menjadikan Bashar ini menjadi khalifah di bumi, maka akalnya kanjeng Nabi Adam itu diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan yang ada di bumi dan di langit ya. Gitu. Wa alama Adam al asma'a kullaha gitu, dan Allah mengajarkan pada Adam nama-nama seluruhnya, seluruh benda langit ya, yang ada di bumi dan di langit. Kemudian summa aradahum alal malaikati faqala gitu. Kemudian ditawarkannya oleh Allah kepada para malaikat ya. Tawarkan pada malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i gitu. Sebutkanlah kepada kamu nama-nama benda-benda yang disebutkan tadi oleh Adam. Kalau kamu merasa baik, sebutkan tuh. Ya. Coba sampaikan, sebutkan lagi apa yang disampaikan oleh Adam gitu. Ya, in kuntum shadiqin, jika kamu itu merasa diri kamu memang benar-benar adalah makhluk yang benar, ya, itu nggak bisa malaikat. Begitu ditantang sama Allah itu nyerah, ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Jadi kata malaikat, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang kamu beritahu.
selain dari apa yang Allah beritahu kepada kami gitu. Nyerah. Ya karena nggak bisa lah, karena Adam diberitahu oleh Allah, malaikat belum diberitahu gitu ya. Nah disinilah jamaah sekalian ya, jadi memang ternyata ketika Allah menciptakan manusia menjadi khalifah di bumi, mulai muncul persoalannya itu di sini. Timbullah hasad, dari sombong timbul hasad gitu ya. Wa huwallazi ja'alakum khalifah ardi gitu. Nah, sedangkan kita harus pahami di sini bahwa kalimatnya adalah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Allah yang menjadikan kamu itu khalifah atau penguasa di bumi. Ya. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajah gitu. Dan Allah yang meninggikan sebagian kamu di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Inilah penyebab ya kenapa kok malaikat dan jin itu tidak terima ketika Allah akan menciptakan khalifah. Karena khalifah ini adalah pemimpin, penguasa. Ya. Dan khalifah itu oleh Allah akan ditinggikan derajatnya. Fauqa ba'din darajah gitu, ditinggikan. Jadi yang namanya khalifah atau penguasa pasti derajatnya lebih tinggi daripada yang dikuasai. Itu alhamdulillah. Begini ya jemaah. Kita memberi kuasa kepada siapa? Dewan. DPR, ya. Yang memberi kuasa siapa? Kita. Derajat kita lebih tinggi. Terserah mereka mau hartanya lebih tinggi, nggak ada ukuran. Ya. Gitu. Jadi nggak usah sirik sama urusan dunia. Mau DPR hartanya sebanyak apa, sebodoh amat, dan derajat kita lebih tinggi. Karena kita yang memberi kuasa. Gitu. Ya. Hartanya nggak dibawa mati. Yang dibawa mati ini kita nih yang sebagai pemberi kuasa. Salah nggak kita memberi kuasa? Jangan sampai salah kita memberi kuasa. Hati-hati, ya, gitu. Karena kalau kita salah memberi kuasa, derajat kita diinjak-injak nanti. Ya, ini jemaah. Gitu. Itulah kenapa makanya akhirnya ada nilai-nilai tambah sebagai khalifah ini yang membuat iblis dan malaikat cemburu gitu. Akhirnya malaikat tobat, iblis tidak tobat gitu, ya. Gitu. Jadi kita harus paham bahwa di sini yang menciptakan khalifah itu dan meninggikan derajat itu adalah Allah gitu, ya. Maka gini jemaah sekalian, setiap peluang jabatan, peluang kekuasaan pasti ada keributan, menimbulkan hasad dan hasud. Karena ini sudah sejarahnya, ya, gitu. Ketika ada suatu ruang baru, Allah menciptakan ruang baru yaitu bumi, Allah akan angkat khalifah, akan angkat pemimpin yang ditinggikan derajatnya, berebutlah makhluk, gitu, ya, itu di sana. Nah ini udah sejarahnya seperti itu, ya. Makanya kita harus selalu waspada, jemaah sekalian. Itu waspada dengan sifat-sifat tadi gitu ya, hasad tadi. Karena gini jemaah sekalian, ada dorongan dan dendam iblis. Ini masalah saya, agar ada dorongan dendam iblis itu agar manusia itu selalu bisa dijerumuskan oleh iblis gitu, ya. Nah, iblis ini karena dia akan selalu berusaha keras dan tanpa lelah menyesatkan Bani Adam di bumi itu, bagi mereka jalan yang paling mudah itu adalah jalan perebutan kekuasaan. Gitu. Di jalan perebutan kekuasaan itu hasil yang diperolehnya itu lebih banyak daripada dia mengganggu orang yang sholat satu-satu, orang yang puasa satu-satu. Tapi melalui jalan perebutan kekuasaan, ya, ini hasilnya akan lebih banyak, gitu, ya, hasil hasadnya iblis ini.
Ini diceritakan dalam Al-Quran, makanya Allah memberi peringatan ini ya, fabima akhwaitani. Nah, ini iblis bersumpah, ya, karena engkau menghukum aku tersesat, la uqdana lakum syiratakal mustaqim gitu. Sungguh saya ini akan menghalangi para Bani Adam ini dari jalan Allah yang lurus, syiratakal mustaqim gitu, ya. Nah, gitu jemaah sekalian. Jadi bagi iblis itu yang paling cepat adalah menutup pintu hidayah daripada ini Adam. Ini ancamannya iblis, ya. Gitu jemaah sekalian. Jadi karena gini jemaah. Melalui ajang perebutan kekuasaan itu biasanya ya itu landasannya nafsu. Orang yang berebut kekuasaan itu landasannya nafsu. Itu, ya. Itu. Maka tidak lepas dari sifat ambisius. Sifat ambisius ini yang kita pelajari telaah dari pengalamannya Nabi Adam, ya, diciptakannya Nabi Adam. Nah, ambisius ini karena apa? Karena ada janji Allah akan derajatnya ditinggikan. Gitu. Siapa yang derajatnya ditinggikan dengan kekuasaannya itu targetnya adalah menguasai SDA dan SDM. Gitu. Ya kan? Coba. Tujuan penguasa itu merebut, tujuan akhirnya adalah merebut SDA dan SDM yang ada di negeri itu. Gitu. Ya. Itu inilah yang menjadi target orang-orang yang ambisius terhadap kekuasaan itu, ya. Nah, kalau kekuasaan itu dari orang-orang yang dolim itu sukses, cirinya adalah yang dia berkoalisi dengan ulama-ulama su dan orang-orang munafik, gitu. Ya. Kenapa saya katakan ulama su? Karena sifat fungsi ulama sebagai penasehat tidak ada, hilang. Yang harusnya mengimbangi nafsu orang tersebut jadi ikut-ikutan. Nah, jadi tambah gede nafsunya. Gitu. Jadi siasatnya tambah hebat, gitu ya, tambah hebat gitu. Nah, ini yang hati-hati gitu, ya. Nah, itu karena semua itu adalah koalisi orang-orang yang hubud dunia. Gitu, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka target yang dicapai kerusakan manusianya akan banyak. Coba. Daripada iblis ganggu kita satu-satu, ustadz diganggu, jamaah cuma berapa orang, mendingan penguasa yang diganggu. Rakyatnya kena. Ya kan? Ya, gitu. Jadi hasil iblis lebih banyak hasilnya untuk menghancurkan Bani Adam, gitu. Lewat jalan itu tadi. Ini telaah kita, ya, telaah dari jalan seperti itu. Gitu jemaah sekalian. Nah, kemudian ajang perebutan kekuasaan pada sebuah bangsa itu harusnya tidak perlu. Yang sebenarnya tidak perlu, ya. Kenapa? Karena nalar sesungguhnya bahwa penguasa itu tupoksinya adalah pemimpin. Pemimpin itu, ukuran suksesnya memimpin itu adalah mensejahterakan rakyat. Itu yang sesungguhnya, ya. Gitu. Jadi tupoksi pemimpin itu adalah mensejahterakan rakyat. Dia sukses kalau dia sudah mensejahterakan rakyat. Gitu. Makanya di Indonesia itu sudah ada aturan yang namanya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi kalau ini dilaksanakan dengan seutuhnya, maka derajat bangsa ini akan diangkat oleh Allah. Ya, ini pentingnya nih yang kita garis bawahi, itu dari mentelaah kejadian proses munculnya sifat sombongnya bangsa jin menjadi iblis tadi. Ya, itu. Lalu sebenarnya bagaimana konsep kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah? Kenapa kita nggak perlu harus berebut kekuasaan? Ya. Karena sifat kepemimpinan, konsep kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu, ya, pertama begini, ala kulukum ra'in, setiap orang adalah pemimpin, ya, wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan semua akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya.
Jadi yang pertama harus kita pimpin itu diri kita. Sebelum kita ambisi menjadi pemimpin, jadi penguasa, latihan dulu mimpin diri sendiri. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Berhasil nggak kita memimpin diri kita, gitu, ya? Karena ra'in itu, kata ra'in itu artinya pelindung, ro'a mentaati, ro'ina artinya pemelihara kami. Ro'ina pakai na ini kami, ya. Jadi sesungguhnya setiap pemimpin itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang menjadi pelindung dan pemelihara kemaslahatan rakyatnya atau umatnya. Termasuk diri kita. Ketika kita menjadi pemimpin diri kita, kita harus bisa menjadi pelindung dan memelihara kemaslahatan diri kita. Supaya kita tidak terganggu oleh sifat-sifat syaitan. Gitu. Dan dohirnya iblis gitu, ya. Jadi latihan dulu lah. Latihan dulu, jangan ujuk-ujuk hayang nafsu, hayang jadi penguasa, hayang jadi presiden. Latihan dulu. Udah sukses belum memimpin diri sendiri, gitu, ya. Nah, sedangkan sesuatu yang diamanatkan kepada seseorang itu disebut dalam bahasa Arab itu ra'iyatun, gitu, ya. Ra'iyatun ini dalam bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia kan menjadi rakyat, ya. Dari bahasa Arab tuh rakyat itu ra'iyatun, gitu, ya. Artinya amanah. Jadi rakyat ini adalah amanah dari ra'in, dari si pemimpin, gitu, ya. Jadi, maka bagi para pemimpin itu harus bisa memenuhi amanah yang diemban kepada dia oleh Allah untuk mensejahterakan jasmani keduniaannya rakyat dan kesejahteraan rohaninya rakyat, termasuk keagamaannya rakyat. Itu harus dijamin oleh pemimpin, gitu, ya. Itu karena kenyataannya rakyat itu adalah amanah Allah, gitu, ya. Fal amiru, seorang kepala negara itu allazi 'alan nasi ra'in, adalah pemimpin atas rakyatnya, gitu. Jadi lanjutan dari hadisnya, Rasulullah SAW itu bersabda, fal amiru, seorang kepala negara itu allazi 'alan nasi ra'in, adalah pemimpin atas rakyatnya yang harus menjadi penjaga, pelindung dan pembela rakyatnya, ya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, gitu, dan dia akan diminta tanggung jawab atas rakyatnya yang dipimpinnya. Wa rajulu ra'in ala ahli baitihi, gitu, dan seorang suami juga pemimpin atas anggota keluarganya. Nah, jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Belajar dulu melatih diri kita memimpin diri kita, kemudian tingkatannya lagi belajar melatih memimpin keluarga kita, ya. Itu karena kemudian juga semua ini adalah pemimpin yang akan dimintai tanggung jawab, gitu, ya. Itu jemaah sekalian. Jadi gini, sebetulnya jemaah, kalau telahan saya, kita tuh nggak perlu nafsu lah. Jadi RT, RW, nanti RT, RW, lurah, gubernur, segala, ya, sampai ke presiden. Kalau kita udah sukses memimpin diri kita sendiri, sukses memimpin keluarga kita, ya, insya Allah akan naikkan derajat kita tuh, ya. Jangan-jangan kita udah tinggi derajat, terperosok ikut kontestasi itu, ya, ikut jadi RT, jadi apa, derajatnya jadi jatuh lagi. Ya, udah bagus-bagus, sukses, tinggi derajatnya, jadi pejabat korupsi, ditewak, jatuh lagi derajatnya. Nah, itu yang harus hati-hati, ya, gitu. Jadi nggak usah nafsu, biarin aja. Kalau emang Allah sudah menjadikan kita pemimpin, pasti, gitu. Karena pemimpin itu ada yang dilahirkan, ada yang diciptakan. Banyak pemimpin-pemimpin yang dilahirkan itu yang dia sudah tidak lagi mempedulikan derajat dunianya. Dia lebih mengedepankan tanggung jawabnya. Dia sadar bahwa dirinya dia adalah ra'in. Nah, itu pemimpin yang dilahirkan. Sayyidina Umar contohnya, ya. Coba. Amanahnya kuat. Tapi kalau pemimpin yang diciptakan kan, ya model-model inilah, akal-akalan manusia.
Ya, gitu. Maka banyak yang terjerumus gitu. Karena sudah akal-akalan manusia gitu, ya. Gitu. Jadi kata pemimpin, ya. Ada juga yang menyangkut dengan imam. Imam, ya. Imam itu petunjuk, ya. Ada imami pemimpin, ada amama di depan. Nah, jadi kalau kata imam itu untuk imam sholat, gitu, ya. Jadi nggak bisa kita, kok belum sholat masih nunggu khalifah nih, nunggu amir, enggak, nunggu imam, gitu, ya. Karena imam itu adalah yang di depan, gitu, ya. Jadi pemimpin yang benar itu yang dia di depan, jangan tentaranya perang dia di belakang. Yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para khalifah dulu, kalau perang itu dia di depan, gitu, ya, gitu. Gitu jemaah sekalian, ini masih panjang mengenai ini. Saya tutup dulu ya, insyaallah minggu depan kita kupas lagi yang lebih dalam lagi, ya. Terutama nih masalah bohongnya nih, koalisi tadi, koalisi sombong, hasad, ya, kemudian nanti koalisi dengan bohong. Jadi dari sifat sombong muncul hasad dan muncul kebohongan-kebohongan gitu. Ini, ya. Itu jemaah sekalian, nanti minggu depan kita kaji lebih dalam lagi insyaallah. Wallahu waliyut taufiq wasadat, innahu sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqdi'u hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sahbi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibul da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika min syarri ma sana'tu. Allahumma hdina bi hudaka waz'ana mimman yusyari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i mahawi fid dunya wa akhirah wa ahwalihim ma istajib ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa ahla inda hisab. Allahumma la sahla ila ma ja'atahu sahlan. Allahumma tuzbi fi taysiri kulli asir fa innaka taysiru kulli asirin alayka yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kathiran wasi'an bil khairi hisab. Allahumma la taslif minni ni'matan anta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa mina rahmati sumulaha wa mina afiyati husulaha wa mina aishi aqadah wa mina umuri as'adah wa mina isani atama wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lufi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ahtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa khrum bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika mashirana wa ma'alana wa subasijali afika ana zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakulana wa afimadana wa sabitna ala nahjil istiqamah wa isna fid dunya min mujibati nadamati yawma qiyamah wa fi anna sikla awzar warzuqna aisyata abrar
وقنا واصرف عنا شر الأشرار وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ووالدينا وعشيرتنا وزوجاتنا برحمتك يا عزيز يا غفار يا شكر يا حليم يا جبار يا الله يا مجيب دعوات السائلين اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفعنا البلاء والوباء والغلاء والطاعون وفتن ومحن وخموم وغموم وخروب وأسان وشدائد وشر أعداء وشر الظالمين ما لا يصفه غيره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.